Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas FC1 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Accounting Information System An Overview. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eriskia Julian dengan NIM 2019 310491. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelia Wirawangan dengan NIM 2019 310485. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasana dengan NIM 2019 310486. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 2019 310505. Saya Via Aprilia Nur Afifah dengan NIM 2019 310591. Baik, kita ke materi pembuka dulu. Jadi, apa itu sistem informasi? Nah, sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan pengelompokan, penggolongan, mencatat, dan juga memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi dan pengambilan keputusan yang relevan bagi manajemen dan pihak lainnya. Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen dari pihak-pihak internal sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain pihak internal tersebut, informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditur, kantor pajak, dan juga masyarakat umum untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik. Ya, jadi seperti itulah kurang lebihnya pengertian dari sistem informasi akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini ada sistem. Sistem diartikan sebagai suatu kerangka komponen, prosedur, maupun elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yang disusun untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Lebih singkatnya lagi dapat diartikan sebagai sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, elemen-elemen tersebut inilah disusun berdasarkan input, transformasi, output, mekanisme kontrol, dan juga tujuan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama. Kebanyakan sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Misalnya, diambil dari contoh sederhana di organisasi mahasiswa. Dalam organisasi mahasiswa tersebut pasti memiliki ketua dan didampingi oleh jabatan di bawahnya, yaitu pengurus maupun divisi-divisi lainnya seperti wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Pengurus-pengurus dan divisi-divisi inilah yang membantu ketua mereka untuk melakukan segala kewajibannya. Perlu diketahui pula bahwa perubahan dalam subsistem tidak dapat dibuat tanpa mempertimbangkan efek pada subsistem lain dan pada sistem secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa subsistem dari sistem, diantaranya ada goal konflik atau konflik tujuan. Goal konflik ini terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lain atau dengan sistem secara keseluruhan. Contohnya, seperti ketika suatu sistem lebih mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memikirkan sistem lainnya sehingga timbullah sebuah konflik. Selanjutnya ada goal congruence atau keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan ini terjadi ketika subsistem mencapai tujuannya sambil berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Lebih besar organisasi dan semakin rumit sistemnya, maka semakin sulit pula mencapai keselarasan tujuan ini. Contohnya adalah ketika pimpinan memiliki goal, maka ia harus mengkomunikasikannya pada bawahannya yang diharapkan akan membantu mencapai tujuan tersebut.
dan yang berada di bawahnya juga harus menetapkan goalnya sesuai dengan goal yang ada di atasnya dari hasil komunikasi antar keduanya. Namun, pada kenyataannya akan sulit dilakukan karena umumnya anggota sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan kompensasi yang tinggi dan sebanyak mungkin. Serta, di sisi lain, organisasi atau perusahaan tersebut menginginkan laba yang semaksimal mungkin. Slide selanjutnya ada data. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses dengan sistem informasi yang masih belum diolah. Sedangkan informasi adalah data yang telah disusun dan diolah untuk memberikan makna dan membuktikan proses pengambilan keputusan. Namun, perlu diketahui juga bahwa ada batasan-batasan jumlah informasi yang dapat diserap dan diproses oleh pikiran manusia. Hal ini memicu terjadinya information overload atau kelebihan informasi yang terjadi ketika batas-batas tersebut dilewati dan mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan serta peningkatan biaya penyediaan informasi tersebut. Sehingga di sisi lain juga ada beberapa information technology yang dapat membantu mengambil keputusan, menyaring, dan mempertimbangkan informasi dengan lebih efektif. Jadi secara singkatnya, data bisa diartikan sebagai fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Maka dari itu, data tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi suatu informasi yang dapat diterima oleh penerimanya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Information needs atau kebutuhan informasi. Tabel tersebut adalah ikhtisya proses bisnis SNS, keputusan utama dan kebutuhan informasi. Untuk memahami bagaimana SNS berfungsi sebelum mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola SNS secara efektif, kita dapat menentukan jenis datanya dan prosedur yang mereka perlukan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi itu. Dan terciptalah tabel tersebut untuk meringkas bagian dari analisis. Ini mencantumkan proses bisnis dasar SNS. Beberapa kunci keputusan yang perlu dibuat untuk setiap proses dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. SNS akan berinteraksi dengan banyak pihak eksternal seperti pelanggan, vendor, dan lembaga pemerintah, serta dengan pihak internal seperti manajemen dan karyawan. Contohnya seperti acquire capital atau memperoleh modal. Kuncinya ada berapa banyak, mencari investor atau meminjam dana, serta jika meminjam dapatkan persyaratan yang terbaik. Informasi yang dibutuhkan adalah proyeksi arus kas, laporan keuangan performa, dan jadwal amortisasi pinjaman. Informasi yang baik adalah informasi yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi sebagai penghasil informasi harus dirancang dan dijalankan dengan mempertimbangkan kualitas informasi. Apa ukuran kualitas pada suatu informasi? Ada beberapa karakteristik bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi yang berkualitas atau FASB atau Financial Accounting Standard Board menerbitkan seri Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. SFAC nomor 8 bab 1 adalah The Objective of General Purpose Financial Reporting. Pada bab ini disajikan tujuan pelaporan keuangan, keterbatasan, dan manfaat pelaporan keuangan. Jadi, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk para investor, pemberi pinjaman, dan kreditur yang potensial mengenai entitas pelaporan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan sumber daya untuk entitas tersebut. Keputusan tersebut mencakup pembelian, penjualan, atau memegang instrumen utang dan ekuitas, dan memberi atau mengatur besarnya pinjaman dan lainnya serta kredit. Selain karakteristik kualitatif fundamental, kegunaan informasi keuangan dapat diperluas apabila informasi keuangan juga memenuhi karakteristik kualitatif yang lain, yaitu value of information, merupakan keuntungan yang dihasilkan dari informasi dikurangi biaya produksi. Karakter dari informasi yang berguna yaitu relevan,
mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, atau mengonfirmasi dan membenarkan ekspektasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu reliable, mempunyai hasil yang sama dengan mempresentasikan kejadian maupun aktivitas perusahaan secara akurat. Complete, tidak menghilangkan komponen penting dari kejadian maupun aktivitas yang dihitung. Timely, menyediakan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan membuat keputusan. Understandable, mudah dipahami dengan menyajikan format yang berguna jelas. Verifiable, dapat diverifikasi, diuji, diperiksa benar atau tidaknya. Yang terakhir adalah accessible, yaitu mudah untuk diakses untuk pengguna ketika diperlukan. Manfaat sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang baik akan bermanfaat bagi entitas untuk yang pertama, menyediakan informasi untuk keperluan penyajian laporan keuangan dan pendukungnya serta mampu menangkap dan menyimpan data keuangan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan. Perencanaan yang baik harus didukung oleh data-data keuangan yang dikumpulkan oleh sistem informasi akuntansi adalah berupa fakta atas kejadian ekonomi. Ketiga yaitu menjamin bahwa alur aktivitas, alur data, dan dokumen dapat tertelusur, terkontrol, dan teratur. Pada sistem informasi akuntansi, yang terdokumentasi tidak hanya data dan informasi atau dokumen-dokumen, melainkan juga alur atau prosedurnya. Yang keempat yaitu membantu penanganan transaksi yang rutin. Transaksi yang rutin membutuhkan pendokumentasian yang rutin. Sistem informasi akuntansi dapat mendukung pendokumentasian transaksi dengan efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan pengendalian intern dan membantu pengevaluasiannya. Manfaat tersebut akan optimal apabila sistem informasi akuntansi yang dirancang baik, yaitu dirancang dengan mempertimbangkan tujuan kualitas informasi keuangan dan dilindungi oleh pengendalian internal yang baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Sebuah transaksi adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan barang atau jasa atau kejadian lainnya yang dapat diukur secara ekonomi oleh sebuah organisasi. Contoh dari transaksi adalah menjual barang ke pelanggan, membeli inventoris dari pemasok, dan membayar karyawan. Proses ini dimulai dari menangkap data dan berakhir dengan output berupa informasi seperti laporan keuangan yang disebut dengan proses transaksi. Kebanyakan dari organisasi memiliki jumlah gift-get exchange yang relatif sedikit, tetapi setiap jenis dari gift-get exchange terjadi berulang kali. Pertukaran memberi mendapatkan atau gift-get exchange adalah sebuah transaksi yang terjadi secara terus-menerus dan berulang kali. Contohnya yaitu seperti mengeluarkan uang kas untuk mendapatkan persediaan dari pemasok dan memberikan karyawan cek gaji sebagai ganti tenaga kerja mereka. Contoh interaksi antara perusahaan atau penjual dengan pihak internal atau pihak eksternal, yaitu contohnya seperti seorang customer yang membeli barang atau jasa, kemudian penjual memberikan barang atau jasa tersebut kepada customer dan memberikan bukti pembayaran yang harus dibayar oleh customer. Contoh lain yaitu seorang investor yang membeli sekuritas di perusahaan, kemudian perusahaan tersebut memberikan hasil keuntungan atau dividen atas investasi tersebut kepada investor dan memberikan hasil laporan keuangan perusahaan kepada investor agar dapat dievaluasi hasil kinerjanya. Terdapat 5 siklus proses bisnis atau transaksi. Siklus yang pertama adalah siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang kas. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau membeli bahan baku yang digunakan dalam memproduksi barang untuk ditukar dengan uang. Yang ketiga yaitu siklus produksi atau konversi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang keempat,
Siklus yang keempat adalah siklus sumber daya manusia atau penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Siklus yang kelima adalah siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan membayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjamannya tersebut. Beberapa aktivitas utama dari siklus transaksi. Siklus yang pertama adalah siklus pendapatan. Aktivitas utamanya adalah menerima dan menjawab permintaan pelanggan, mengambil orderan, serta mempacking orderan. Siklus yang kedua adalah siklus pengeluaran. Aktivitas utamanya adalah menyiapkan, menyetujui, dan mengirimkan pesanan pembelian kepada vendor, menerima tagihan dari vendor, dan menerima barang dan jasa, serta melengkapi laporan penerimaan. Siklus yang ketiga adalah siklus sumber daya manusia atau penggajian. Aktivitas utamanya adalah merekrut, mengupah, dan melatih karyawan baru, mengevaluasi hasil kinerja karyawan, dan memberhentikan karyawan. Siklus yang keempat adalah siklus produksi. Tentu saja aktivitas utamanya adalah merancang produk, mengajukan bahan mentah untuk produksi, merencanakan dan menjadwalkan produksi. Siklus yang terakhir yaitu siklus kelima adalah keuangan. Aktivitas utamanya adalah menjual saham atau surat berharga kepada investor, membayar dividen kepada investor dan bunga kepada peminjam, serta meminjam uang dari peminjam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Pengertian dari sistem informasi akuntansi sendiri yaitu suatu kesatuan aktivitas, data, dokumen, dan teknologi yang keterkaitannya dirancang untuk mengumpulkan dan memproses data, sampai dengan menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan di internal organisasi dan eksternal organisasi. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu orang yang menjalankan. Orang yang menjalankan yaitu manusia. Yang kedua ada data. Data yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas peristiwa tentang proses bisnis dan transaksi. Yang ketiga ada prosedur. Maksud dari prosedur di sini yaitu berupa urutan atau alur aktivitas dan dokumen. Yang keempat ada pengendalian internal. Pengertian dari pengendalian internal yaitu suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan, dewan direksi, dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada software dan infrastruktur teknologi informasi. Teknologi informasi ini mencakup komputer, perangkat penyimpanan dan pemrosesan data, jaringan, perangkat transmisi data dan informasi. Selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi adalah infrastruktur yang digunakan organisasi untuk mendukung penyimpanan informasi apapun bentuknya dan tidak hanya berupa jaringan internet. Contohnya seperti kabel telepon dan listrik. Sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai ke organisasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya yaitu sistem informasi dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Cara ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya. Yang kedua yaitu ada meningkatkan efisiensi. Contoh dari meningkatkan efisiensi yaitu informasi yang tepat waktu. Membuat pendekatan manufaktur menjadi memungkinkan karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi. Yang ketiga yaitu berbagai ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan
dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya yaitu kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagai praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasoknya. Contohnya yaitu memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry, pesanan penjualan, dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Selanjutnya yaitu meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Di sini peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi, akuntansi, dan strategi perusahaan. Jadi, hubungan antara SIA dan strategi perusahaan adalah sebagaimana yang telah saya ilustrasikan dalam bagan yang ditampilkan di sebelah saya. Beberapa informasi yang dapat saya simpulkan dari bagan tersebut adalah: yang pertama, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi SIA, yaitu budaya organisasi, strategi perusahaan, dan teknologi informasi. Selain SIA dipengaruhi oleh budaya organisasi, SIA juga turut mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan aliran informasi di dalam organisasi. Ketersediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah cenderung mendorong perusahaan untuk menerapkan desentralisasi dan otonomi. Lalu, yang selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Misalnya, keberadaan internet dan kemajuan teknologi telah membuat perusahaan mampu memangkas biaya produksi secara dramatis. Tapi, hal tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan tersebut, perusahaan itu bisa jadi memilih strategi diferensiasi produknya dari perusahaan lain. Baik, lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai peranan SIA dalam rantai nilai atau value chain. Value chain ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka menyediakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Hubungan di antara aktivitas-aktivitas tersebut dapat diilustrasikan dengan bagan yang sudah saya tampilkan berikut. Yang pertama kita bahas ada aktivitas utama. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu aktivitas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan sebagai input dalam menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada operation, yaitu aktivitas untuk memproses input menjadi barang dan jasa. Yang selanjutnya ada outbound logistik, yaitu aktivitas untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada marketing and sales, yaitu aktivitas untuk membantu pelanggan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima ada service, yaitu dukungan purna jual yang disediakan bagi pelanggan, contohnya seperti perbaikan dan pemeliharaan.
selanjutnya kita pindah ke aktivitas pendukung. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan, yaitu meliputi akuntan, pengacara, administrator, dan termasuk SIA. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu meliputi penerimaan pegawai baru, pelatihan pembayaran, dan pengelolaan manfaat karyawan. Yang ketiga, ada teknologi, yaitu aktivitas untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas barang dan jasa. Yang keempat, ada pembelian, yaitu meliputi pembelian bahan baku, perlengkapan mesin, dan bangunan yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.